Halo Bun Bun, kali ini aku ngebagiin tentang pembacaan eh, astrologi. Astrologi chart seperti ini. Ini tipe-tipenya. Nah, nyarinya di sini ya, di planet-planet di cafeastrologi.com natal chart, cari yang seperti itu. Nah, nanti ini kan tentang planet-planet tuh. Nah, dari sana itu kita bakal ketemu namanya seperti ini kan. Dapat dah gambarnya keluar seperti ini. Habis itu gambaran tentang yang kayak gini, penjelasannya seperti ini. Ini aku translate ini pakai bahasa aslinya aja ya. Terus ada tulisannya namanya RR itu. Ada RR itu artinya retrograde, mengalami kemunduran gitu ya. Nah, terus setelah itu juga ada keterangan gininya tuh. Apa dia sextil, apa namanya itu yang glosariumnya tuh, apa dia square, apa dia konjungsi, ya gitu. Ntar ada keterangannya juga ya. Cuma diminta dia tanggal lahir, jamnya juga harus tepat, semakin tepat semakin bagus, atau enggak ancer-ancer deh, jangan terlalu jauh banget, karena letak moonnya tuh juga berubah-berubah ya. Nah, kalau secara global, kalau letak planetnya di atas lebih banyak, dia tuh bergaulnya keluar, dia lebih banyak gininya keluar nih, kayak gini nih, dia lebih banyak. Ini ditarik angka 0 nih kan ya, 0 nih. Ini kalau di atas lebih banyak planetnya, dia lebih banyak keluar untuknya. Terus kalau misalnya di planetnya lebih banyak di bawah, dia lebih banyak hidupnya untuk masuk ke dalam, introspeksi ke dalam, dia lebih banyak ke dalam dah gininya, interaksinya. Nah, di dalam gini itu ada namanya 12 rumah kan ya. Ascendant itu makanya kita dibilang kenapa kita dengan zodiak yang sama kita bisa beda-beda, karena dalam diri kita tuh sebenarnya kita punya 3 zodiak, namanya Sun, Moon, Rising. Sun itu matahari kita, ego kita. Moon itu keinginan kita, di mana letaknya. Habis itu Rising itu seperti kalau di handphone tuh seperti casing gitu lah, apa yang kita perlihatkan keluar kayak gitu ya. Ini ada 12 rumah, ada planet-planetnya juga, ada arti-artinya juga. Ini tadi ada glosariumnya tuh, bagaimana gininya. Cuma aku nggak terlalu memperdalam banget ya. Aku hanya mencari yang ibaratnya kalau matematika tuh matematika dasar gitu lah. Nggak yang matematika lanjutan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang rumahnya dulu. Nah, sebelum itu aku pernah aku sih dapat nge-share di TikTok ya waktu itu ya. Aku nge-sharein fractal time. Nah, kayak gini nih fractal time itu kan. Ini ada usianya nih, kita dari 0, 1, 2, 3 melingkar ya. Nah, terus melingkar. Nah, ini fasenya. Fasenya itu istilahnya seperti rumah. Di rumah 1, rumah kedua. Apa yang terjadi pada usia 0? Oh, terjadi di rumah 1. Rumah 1 itu berhubungan dengan identitas diri. Nah, ini artinya. Aku dapat kok nge-share di TikTok tuh ada tuh. Nih, rumah 1 tuh tentang I am. Nomor yang fase kedua nih kan, misalnya umur setahun itu fasenya kedua. Anggap tarik ke sini umur 49 fase kedua. Fase kedua itu tentang apa? I have, tentang uang. Ini ada sangkut pautnya dengan astrologi yang kita pelajari 12 rumah itu ya. Nah, ini tentang rumahnya tuh. Pertama tuh ascendant, yang terlihat yaitu kemampuan fisik. Pokoknya bagaimana kita berpenampilan seperti casing handphone itu ya, bagaimana kita pengen dilihat, mobil kita, penampilan kita, make up kita, dandanan kita, badan kita, baju kita, semua ada. Rumah kedua itu tentang harta benda, keuangan dan nilai-nilai. Terus rumah ketiga itu komunikasi, pendidikan dini, komunikasi dengan orang sekitar, dengan saudara kayak gitu ya, lingkungan kerja. Habis itu kalau rumah 4 itu rumah keluarga, rumah leluhur, dasar-dasar keamanan. Kelima tuh kreativitas, hiburan anak-anak. Oh, salah aku, ntar dulu. 5 itu tadi hiburan ya. Yang ke-6 itu rutinitas harian, termasuk pet. Tadi aku salah naruh tempat. Jadi pet itu di rumah ke-6 ya. Habis itu rutinitas, bagaimana cara kita menyelesaikan kerja sehari-hari. Ini juga kesehatan mental, kesehatan jiwa raga, pokok berhubungan dengan kesehatan. Rumah 6 itu. Nomor 7 itu, rumah ke-7 itu relationship, hubungan perjanjian. Rumah ke-8 itu transformasi, kematian, kelahiran, hal tabu, gairah, uang bersama, misteri kayak gitu ya, investasi. Rumah 9 pendidikan tinggi, filsafat, kita mau sekolah bagaimana cara kita memperluas wawasan, bagaimana kita mempelajari tentang filsafat hidup kayak gitu ya. Habis itu rumah ke-10 tentang karir, satu sosial. Rumah 11 komunitas,
Rumah 12 penyembunyian atau hal-hal pengorbanan spiritual. Nah, di sini kan kayak gini. Nah, ini kan asendannya tuh ini asendannya di Aquarius, habis itu mataharinya di Taurus, di rumah keempat. Asendan itu di rumah 1, ASC itu asendan rumah 1, bagaimana kita memperlihatkan diri. Habis itu matahari itu adalah bagaimana ego kita, identitas kita. Ini di rumah ke-4, Taurus. Habis itu di rumah moonnya itu di rumah ke-7, moon, Leo. Nah, setelah rumah kita mempelajari, kita cari tahu dulu gininya, planet-planetnya tuh apa aja sih artinya. Nih, Sun itu identitas diri, Moon itu insting, intuisi, kunci kita berhubungan dengan ibu atau pengasuh atau trauma masa kecilnya. Habis itu rising kita tuh image kita tuh, penampilan kita, casing kita tuh kayak apa. Merkurius itu cara berpikir, komunikasi, proses informasi. Mars itu tindakan kita, cara meraih jika menginginkan sesuatu. Venus kita itu asmara, Jupiter dan keberuntungan. Saturnus itu kayak struggle atau pemblokiran awal. Uranus itu keunikan kita. Neptunus itu tentang kekecewaan kita yang terbesar dalam hidup itu apa. Pluto itu transformasi untuk melepaskan. Simpul utara itu perjalanan menuju gini kita ingin yang kita capai itu apa sih. Ini simpul utara. Simpul selatan itu yang perjalanan di masa lalu. Kalau Chiron itu bisa dibilang luka yang terdalam, tapi kalau kita sudah menyembuhkan Chiron ini, kita bakal membuka semua hal yang ingin kita capai. Maka dibilang bisa dibilang seperti luka dan obat. Terus ini zodiaknya tuh, Aries itu seperti apa? Bersemangat, Taurus membumi, stabil, Gemini lincah, serba bisa, keunikan kayak gitu ya. Virgo, aku sih nge-sharein step by stepnya, aku dapat nge-sharein nanti di TikTokku. Setelah itu kayak gini. Nah, kalau ada yang namanya rumah kosong, ini namanya rumah kosong. Ini nggak ada rumahnya kan ya, rumahnya kosong nih. Jadi kita lihat nih rumah kosongnya itu di rumah ke-7 kan. Ini Aquarius, kita cari di Aquarius itu dinaungi oleh siapa? Nih, Aquarius, oleh Uranus kayak gitu. Jadi kita cari gininya, apa namanya, rule planet itu loh. Kalau rumah kosong tuh Mars itu apa? Misalnya di Aries, dia dinaungi, didomisili oleh Mars, planet Mars yang berhubungan dengan komunikasi dan cara berpikir. Kalau misalnya Venus, makanya kalau ada namanya kita punya di asendan Libra, Taurus, terus di asendan itu juga ada Venus, dia orangnya kalau cewek nih cantiknya klasik. Merkurius Mars itu cara bertindak ya, Merkurius itu cara berpikir, Sun itu ego ya, kayak gitu ya. Habis itu ada namanya retrograde. Retrograde itu yang tadi aku bilang tadi, yang agak mundur itu, yang ada sinyal L itu, L. Ada tulisan R, kayak gini nih. Ini ada tulisan RR itu, arti kita retrograde-nya di mana. Nah, misalnya kayak sekarang nih, kita kan fase kita di usia kita misalnya 49 itu misalnya. Di fase 49 adalah di umur 49 fasenya 2 itu tentang apa? Tentang money. Nah, sekarang kita lihat di maninya tuh ada apa. Di maninya tuh di rumah keduanya tuh banyak sekali planet. Nah, planet yang lebih dari 1 namanya stellium. Yang berdekatan kurang dari 10 derajat itu namanya konjungsi. Tapi harus satu planet, istilah satu planet, satu rumah. Ini kan ada rumahnya nih, 1, 2, 3, ini satu, kayak gitu kan. Itu juga artinya fase ini, tahun ini di 49 itu, jadi kita fokus di rumah kedua. Kita lihat dah, cek dah kita rumah kedua kita tuh ada apa di sana, kayak gitu kan. Ini ada Mars, Merkurius, Venus jadi satu. Jadi dia untuk mendapatkan uang tuh dengan caranya dia berpikir, caranya dia berkomunikasi, caranya dia bertindak, dan cara dia menunjukkan keindahan. Venus itu kan berhubungan dengan keindahan ya. Ini Venus yang tanda bulat, tanda panah itu Venus. Merkurius itu kepalanya itu ada coeng itu cara berpikir. Ini cara bertindak Mars. Nah, terus setelah kita mencari namanya Sun, Moon, Rising kita tuh apa,
kita ada namanya retrograde. Retrograde itu yang mundur tuh ya. Kita tuh retrograde-nya di mana? Nanti kan di sini ada tuh retrograde-nya, kayak misalnya nih retrograde-nya di Simpul Utara yang berhubungan dengan perjalanan atau pemenuhan potensi awal. Di sini juga ada aku tulis. Nanti aku kasih step by step-nya di sana, aku kasih di mana namanya itu ya, di TikTok aku kasih dikit-dikit deh. Karena kalau belajar gini sekalian gejebret itu kan kayak kena tsunami gitu ya. Aku hanya membagikan ya aku belajar seperti kayak begini. Awal mulai semua otodidak sih aku, karena orangnya penasaran. Terus itu aku juga senang belajar, senang mengulik-ngulik. Aku nganggap kayak gini tuh seperti main game. Tahu kan main game? Kalau main game tuh kita punya misi tuh. Misi level 1, misi level 2 kayak gitu kan. Jadi kita senang aja. Nah, kalau cara bacanya kayak gini nih. Misalnya kita nih rumah kamu tuh Cancer pada posisi matahari. Kamu tuh Cancer tapi posisi mataharimu di rumah ketiga. Matahari, ingat namanya matahari yang bulat nih. Matahari itu di posisi rumah ketiga. Nah, terus kan kamu cari tuh, udah aku jelasin kualitas Cancermu tuh apa. Apa kualitas Cancer? Kok kualitas Cancermu? Cancer tuh apa artinya? Dia orangnya empati, emosional, mengasuh itu kan. Makanya dia gininya tuh di rumah kosong itu Cancer tuh bulan, moon, dinaungi oleh bulan. Terus tema rumah ketiga tuh tentang apa? Tentang komunikasi pendidikan dini. Jadi introspeksi sederhananya, kamu tuh berbakat alami menjadi komunikator, dan dalam kamu berkomunikasi ada sentuhan emosi atau melibatkan empati bagi banyak orang. Peranmu dalam kehidupan ini adalah di bidang yang terkait dengan komunikasi. Pokoknya matahari itu adalah yang terkuat di dirimu, di mana mataharimu itu udah paling bagus. Habis itu untuk karir itu namanya MC. MC itu kayak gini. Di rumah ke-10 dia. Makanya tadi aku dapat jelasin rumah 1 tuh apa, sendan, rumah 2 tuh uang, kayak gitu kan. Rumah ke-10 tuh karir. Ada apa di planet di rumah karirmu tuh, ada planet apa? Nah, di sana juga ada artinya ya. Habis itu kalau misalnya kita carinya global ini, menentukan karir dalam astrologi. Dengan astrologi ini kita cari dulu sunnya kita tuh apa. Jadi sun itu kan kreativitas kita, ego kita, karakter dasar kita yang paling bersinar lah bisa dibilang. Posisi zodiak itu apa. Terus kita dari sana tuh, dari posisi zodiak itu kita tahu apa motivasi kita. Misalnya di rumah pertama sunnya kita nih kayak gini nih. Nih sunnya kan di rumah pertama nih, asendan rumah pertama nih ada sun. Jadi sun itu di Leo kan, zodiaknya itu adalah motivasinya kita. Jadi Leo itu kan seorang pemimpin ya. Jadi motivasinya dia tuh seorang pemimpin. Kalau moon nomor 2 kita cari moonnya kita. Itu koneksi atau pikiran, emosi, kebutuhan untuk kepuasan batin kita. Terus posisi zodiaknya yang hasrat yang ingin kita penuhi. Nah, bisa dibilang kan kayak nih kayak gini misalnya, ini kan moonnya tuh di zodiak Gemini. Gemini tuh sifat Gemini itu gimana sih? Lincah, serba bisa kayak gitu kan. Jadi dia kepengen di rumah 11 ini kan komunikasinya itu dia lincah dan serba bisa. Moon tuh bisa dibilang juga pengasuh ya. Hubungan kita dengan pengasuh atau hubungan dengan kita dengan ibu. Terus yang ketiga kita cari rising. Rising itu adalah cara kita ini apa nama itu, menampilkan diri. Jadi posisi zodiak itu clue area posisi mana, area kehidupan mana yang jadi tujuan kita. Rumah keberapa zodiak tersebut dan planet yang ngatur. Misalnya kayak gini nih. Ini kan Leo. Asendannya itu rising tuh asendan ya. Di rumah Leo tuh di rumah kelima kan. Rumah kelima tuh kebetulan juga Leo tuh dinaungi oleh matahari. Jadi sudah plek ketiplek. Jadi orang ini dia memperlihatkan dirinya, egonya dia, aslinya dia tuh semua di rumah pertama itu. Jadi dia menampakkan sifat aslinya di yang terlihat orang juga, casingnya iya. Jadi apa yang dia tampilkan itulah dia kayak gitu loh. Terus selanjutnya MC itu mid heaven yang berhubungan dengan karir kan di rumah 10. Jadi
dia poin puncak mencapai kesuksesannya bagaimana, pengakuannya ingin dikenal di planet ini tuh adalah bidang karir apa yang ingin dicapai. Note itu yaitu misi jiwanya, sesuatu yang ingin dicapai ke depannya kan. Kalau yang Saturnus itu pembelajaran yang sangat berat dalam hidupnya, bisa dibilang pemblokiran awal. Misalnya di rumah ketiga nih ada Saturnus, di rumah ketiga tuh ada Saturnus. Habis itu rumah ketiga tuh kan komunikasi, jadi bisa dibilang orang di rumah ketiga yang ada Saturnusnya itu biasanya speed delay, kan pemblokiran awal. Nah, habis itu yang stellium, yang tadi stellium itu yang kayak gini kan, dalam satu rumah tuh ada 3 planet atau lebih. Jadi bisa dibilang dia fokus banget di sana gitu loh. Dia jadi fokusnya di rumah stellium itu. Habis itu, misalnya contoh nih, ada di rumah kedua yang kayak gini nih. Kebetulan di rumah keduanya stellium, dan di rumah 7 yang berhubungan dari relationship-nya itu adalah kosong. Jadi dibacanya rumah kedua stellium, rumah ketujuh tuh kosong. Dia fokus fokus pada uang dibanding kehidupan relationship-nya, ya biasa aja gitu loh. Yang istilah rumah kosong itu dia nggak ada drama, nggak gini lah, nggak ribet gitu loh. Kalau istilah rumah kosong tuh nggak ada dramanya gitu loh. Makanya kita harus mengaktifkan rumah itu, untuk kita harus melakukan sesuatu dulu yang apa yang diminta di rumah itu, siapa planet yang menaungi kayak gitu ya. Habis itu selanjutnya kita lihat dari rumah kedua, rumah tua itu bagaimana kita mendapatkan uang. Nah kayak ini kan rumah keduanya tuh cara mendapatkan uang itu tadi dengan caranya, keindahannya, cara berpikirnya, cara dia bertindak. Habis itu rumah ke-11 tuh penghasilan dari rumah ke-10. Dari sini kan, ini rumah ke-11-nya penghasilan dari karirnya itu. Dia berhubungan dengan pengasuhan kan, dia dapat rumah jaringannya tuh, uangnya tuh dari caranya dia memberi pengasuhan seperti seorang ibu lah, dia mengasuh seperti seorang ibu di komunikasinya, di komunitasnya gitu maksudnya. Yang Gemini itu serba bisa, lincah. Habis itu terus kita lihat dah di Capricorn. Pokoknya di dalam gini tuh, di dalam perputaran rumah itu, Capricorn itu istilahnya kita tuh cocoknya jadi pengusaha apa, jadi bos apa gitu lah. Lihat rumahnya apa tuh. Misalnya bosnya Capricorn kita di rumah kelima, arti kita cocok jadi bos atau CEO atau pengusaha di bidang hiburan kan. 5 tuh berhubungan dengan hiburan kayak gitu ya, kreativitas. Habis itu Neptunus itu adalah hal yang paling kita kecewa, yang paling bikin kita kecewa tuh Neptunus nih. Gambarnya kayak gini Neptunus nih. Ini Neptunus. Jadi Neptunus adalah kecewaan terbesar kita tuh apa. Habis itu apa lagi ya? Kalau Cancer itu hubungan kita dengan ibu. Pokoknya Cancer itu kan dinaungi oleh bulan. Hubungan kita dengan ibu. Habis itu yang di sini kita lihat nih. Ini yang aku bilang rumah kosong tuh, Mars itu menaungi apa, domisilinya apa, rumahnya apa gitu kan. Tuh kan, Leo tuh Sun. Habis itu kalau Saturnus itu pemblokiran, ingat Saturnusnya di mana? Nah, ini kebetulan dia matahari, ascendant Saturnusnya di rumah pertama. Jadi dia mengekspresikan dirinya tuh awal-awal pemblokiran biasanya kalau Saturnus di rumah pertama tuh biasanya waktu kecilnya tuh dia pernah mengalami pembulian kayak gitu loh. Jadi ada ngeblok lah, karena dia kan tampak di depan kan, tampak ascendant itu yang terlihat. Dan tadi aku bilang kalau Saturnusnya di rumah komunikasi, dia mengalami perlambatan dalam komunikasi, di speed delay kayak gitu ya. Ya pelan-pelan aja. Ini kan aku nge-share hanya gini, berbagi globalnya. Nanti kalau kepengen gini nanti aku kasih share di TikTok. Oke, terima kasih. Bye bye.